Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Umayyah I. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Robiatul Adawiyah, dan juga Surahmi Darusman. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Surahmi Darusman. Materi pertama, latar belakang lahirnya Bani Umayyah. Terdapat 4 poin latar belakang lahirnya Bani Umayyah. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Utsman. Adanya anggapan bahwa Utsman melakukan nepotisme menjadi alasan terjadinya pemberontakan. Yang kedua, perebutan kekuasaan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Islam telah berhasil menaklukkan banyak daerah di sekitar Jazirah Arab. Hal ini memicu perebutan kekuasaan untuk menjadi pemimpin antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Ketiga, ketidakpuasan Bani Umayyah karena tidak diusutnya kasus pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Bani Umayyah menuntut agar pembunuh Khalifah Utsman segera diadili, tetapi Ali menolak karena pemberontakan yang menguasai daerah Madinah. Keempat, peristiwa Perang Siffin. Terjadinya perang antara kelompok Umayyah dengan kelompok Ali di daerah bernama Siffin. Akhirnya memperparah kekacauan pada masa pemerintahan Ali. Keempat poin inilah yang menjadi latar belakang lahirnya Bani Umayyah I. Bani Umayyah berdiri di wilayah pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu di Yerusalem. Hal ini karena Muawiyah menjabat sebagai gubernur di daerah tersebut. Ia mulai menjadi gubernur saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Lalu jabatan tersebut tetap dipertahankan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Fase pemerintahan Bani Umayyah I. Terdapat 3 fase. Yang pertama, fase berdiri. Pada fase ini, perluasan wilayah berjalan sangat pesat. Pembinaan peradaban, ilmu dan kebudayaan, serta administrasi pemerintahan berkembang secara pesat. Yang kedua, pada fase kemajuan. Fase ini, perluasan wilayah Islam tetap berjalan, namun pemerintahan memfokuskan perhatian pada pengembangan ilmu dan administrasi pemerintah. Mereka membangun istana, dan mereka juga menemukan mata uang. Fase ketiga, fase kemunduran. Fase kemunduran dimulai saat kuasa Yazid bin Abdul Malik. Saat ia naik tahta, terjadi banyak pemberontakan dan berlangsungnya sampai pengangkatan 2 khalifah, yang menjadi fase kemunduran pada pemerintahan Bani Umayyah I. Beberapa khalifah yang memimpin, yaitu yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 sampai 61 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua Yazid I bin Muawiyah 61 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Ketiga Muawiyah II bin Yazid 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Keempat, Marwan I bin Al-Hakam 65 sampai 66 Hijriah atau 684 sampai 685 Masehi. Kelima, Abdullah bin Jubair bin Awam. Peralihan pemerintah bukan Bani Umayyah. Keenam, Abdul Malik bin Marwan 66 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Ketujuh, Al-Walid I bin Abdul Malik
86 sampai 97 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Ke-8 Sulaiman bin Abdul Malik 97 sampai 99 Hijriah atau 715 sampai 717 Masehi. Ke-9 Umar II bin Abdul Aziz 99 sampai 102 Hijriah atau 717 sampai 700 Masehi. Ke-10 Yazid II bin Abdul Malik 102 sampai 106 Hijriah atau 720 sampai 724 Masehi. Ke-11 Hisam bin Abdul Malik 106 sampai 126 Hijriah atau 724 sampai 743 Masehi. Ke-12 Al-Walid II bin Yazid II 126 sampai 127 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Ke-13 Yazid III bin Al-Walid 127 Hijriah atau 744 Masehi. Ke-14 Ibrahim bin Al-Walid 127 Hijriah atau 744 Masehi. Yang terakhir ke-15 Marwan II bin Muhammad memerintah di Haran Jazirah 127 sampai 133 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Masa keemasan Bani Umayyah. Masa keemasan ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu masa pada Muawiyah bin Abu Sufyan, masa Abdul Malik dan Al-Walid, kemudian masa Umar bin Abdul Aziz. Pertama pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebagai pemimpin pertama dari Bani Umayyah, Muawiyah banyak melakukan penguatan dan penstabilan terhadap kekuasaannya. Ia memperluas wilayah kekuasaan Islam dan melakukan sentralisasi monarki. Ia juga memperkuat pasukan militer, perluasan administrasi negara, dan menetapkan tatanan moral untuk membangun kesetiaan pada khalifah, peningkatan kas negara, serta cara menjalankan pemerintahan Islam berdasarkan tradisi bangsa Arab. Fase kedua adalah fase Abdul Malik dan Al-Walid. Abdul Malik mencetak koin mata uang pertama Bani Umayyah. Koin itu bertuliskan abjad Arab dan sebagai simbol untuk menghilangkan Kristenisasi dan Zoroastrian. Ia demilitarisasi Arab, juga membangun Masjid Kubah Batu di Yerusalem dan menetapkannya menjadi kota suci untuk umat Islam. Fase yang terakhir adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar menetapkan prinsip baru dalam sistem perpajakan berdasarkan asas persamaan baik Muslim Arab maupun non-Arab. Pajak merupakan sebuah fungsi status individual, dominasi satu etnis terhadap etnis lain. Semua Muslim harus menjadi Muslim yang universal atau bersatu. Kemudian ada masa kemunduran dari Bani Umayyah. Fase ini dibagi menjadi 2, yaitu pemberontakan golongan Khawarij dan konflik perebutan kekuasaan Bani Umayyah. Pertama, pemberontakan Khawarij. Usaha pemberontakan pertama telah dilakukan oleh Farwah bin Ibn Maufal. Sedari awal Khawarij telah melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang dipegang oleh Bani Umayyah. Mereka menganggap kekuasaan yang diambil alih oleh Bani Umayyah tidaklah sah. Kemudian pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, pemberontakan Khawarij terhadap pemerintahan Bani Umayyah mulai berkurang. Hal ini dikarenakan Umar memerintah dengan adil dan bijaksana. Namun setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz, pemberontakan Khawarij kembali lagi akan dipimpin oleh Abu Hamzah Al-Kharij
di Mekah pada tahun 129 Masehi, 129 Hijriah. Kemudian ada konflik perebutan kekuasaan Bani Umayyah. Pada saat penunjukan Yazid sebagai penerus kekuasaan Umayyah bin Abu Sufyan, itu tidak mendapatkan respon positif dari Husain. Ia memandang Yazid sebagai orang yang memiliki banyak dosa, senang berzina, dan tidak memiliki moral dan membanggakan kekayaannya. Husain menolak untuk memberikan baiat. Setelahnya terjadilah perang Karlaba, dan dalam perang ini menyebabkan Husain terbunuh. Kemudian kepalanya dibawa kepada Yazid. Selanjutnya pada masa pemerintahan Marwan pemerintahan dilanjutkan oleh Marwan dengan syarat setelah wafatnya Marwan kepemimpinan diserahkan pada Khalid. Tapi Marwah malah menyerahkan kepemimpinan selanjutnya kepada anaknya yaitu Abdul Malik dan Abdul Aziz. Hal ini menyebabkan kekacauan terjadi karena Abdul Malik tidak menyerahkan kekuasaannya kepada Abdul Aziz, tetapi kepada anaknya yaitu kepada Walid I. Perebutan kekuasaan terus terjadi sehingga menyebabkan perpecahan semakin besar dan akhirnya meruntuhkan kekuasaan Bani Umayyah sendiri. Kesimpulannya, pemerintahan Bani Umayyah bermula sejak peristiwa pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Dari sinilah mulai pergerakan Bani Umayyah secara terang-terangan. Sebelumnya mereka hanya menyembunyikan diri di balik layar. Puncaknya adalah peristiwa Perang Siffin. Dari sana muncullah golongan seperti Khawarij dan Syiah. Fase pemerintahan Bani Umayyah dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu pembentukan, fase keemasan, dan fase keruntuhan. Fase keemasan dapat dibagi menjadi 3, yaitu masa Muawiyah bin Abu Sufyan, masa Abdul Malik dan Al-Walid, serta masa Umar bin Abdul Aziz. Fase kemunduran disebabkan oleh gerakan-gerakan dari golongan Khawarij, juga konflik perebutan kekuasaan dalam keluarga Umayyah yang akhirnya menyebabkan kehancuran pada dinasti tersebut. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.